Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, astaga, lambreta lambrioso sekeles ya. Akhirnya aku Iren balik lagi nemenin kamu. Gimana nih kabarnya? Aku harap sih kabarnya baik-baik abis ya, karena aku juga kabarnya baik-baik banget ya. Dan teman-teman, aduh pas banget sih sekarang kita udah di tanggal kita udah di tanggal 19 ya, 19 Desember, pas banget sama nama program kita ya, 19 Desember. Krik 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 bunyi hujan. Dan teman-teman ya, aduh seneng banget. Dan karena kita udah di tanggal 19 nih, dan bisa dilihat ya dari decoration ya. By the way ini kok miring ya. Ada yang jatuh sepertinya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini improvisasi ya. Dan teman-teman nih, kan bener kan ya? Ya udah banyak sekali decoration Christmas ya yang sudah hadir karena kita udah deket-deket Natal gitu, jadi kita ikut seneng gitu ya. Nah teman-teman, karena kita udah deket-deket Natal nih, kamu udah pasang pohon Natal belum ya? Kalau di rumah aku sih udah dari tanggal 30 November kan, rajin. Ya untuk kamu yang belum pasang pohon Natal, yuk buruan ya. Dan namanya juga kita bakal bahas tentang anak-anak muda nih ya kan, namanya juga Cemilan, cerita milenial anak muda. Kita juga bakal ngebahas juga soal Natal nih, tapi kayaknya gak seru banget kan kalau misalnya aku sendirian. Dan aku sudah mengajak kedua anak yang gaul dan yang cantik dan yang ganteng dan pokoknya keren banget yang se-Indonesia ini. Mereka aku datangkan khusus ke gelaran Cemilan di hari ini. Halo. Gimana kabarnya? Halo, kabarnya baik sekali. Baik banget ya, Mantap jiwa. jiwa. Nah teman-teman, aku sih udah tahu ya namanya kedua bintang tamu kita. Bintang tamu. Wow. Aku sih udah tahu namanya bintang tamu kita nih. Tapi untuk teman-teman yang nonton nih, yang belum tahu, silakan monggo diperkenalkan nama, kesibukannya apa sih akhir-akhir ini. Oke. Halo teman-teman, nama saya Ayu dan sekarang sibuknya penyiar di studio dan juga sebagai seorang karyawan juga. Salam kenal buat semuanya. Selamat datang Kak Ayu di Thank you. program kami. Yes. Kami. Ya oke, yang selanjutnya nih silahkan diperkenalkan namanya. Halo teman-teman, nama aku Evan dan sekarang aku lagi menjadi anak magang. Oh gitu. Iya, gitu. Anak magang. Gitu Arek ya. magang. Arek gitu. magang Arek magang di mana? di salah satu studio Oh juga. di salah satu studio ya. Iya. Oke deh, Oke. baiklah. Kita tadi udah berkenalan ya kan ya teman-teman, dan kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih kan. Ini sekarang udah pasang pohon Natal ya. Udah pasang Yes. pohon Natal belum? Udah Udah. dong. Kayaknya belum deh. Belum ya. Oke. Ya, saking buruan sibuk ya. ya. Oh. Sudah mana Bu? Udah. Udah Ya, pasang ya, pohon ya, Natal, ya, sudah ya. Natal. Betul. Iya. Oke. Nah, ini kan kita mau ngomongin soal Natal nih kan ya. Aku mau nanya sebelumnya, apa sih arti Natal dari menurut Ayu dan juga Evan gitu. Kalau aku sih ya kita jujur-jujur aja sih. Biasanya kalau Natal ya aku sih yang paling tunggu, karena aku juga udah kerja kan ya. Yang aku paling tunggu sih ya THR lah ya Oh, gitu iya. kan. THR, Bener, terus bener. kapan liburnya gitu kan, supaya kita bisa Flying money. foya-foya Flying juga, money. Foya-foya. flying money gitu ya kan pas liburan. Wih, mantap. Terus juga pokoknya kumpul keluarga, makan-makan gitu, makan enak gitu kan kalau misalnya Desember Natal gitu. Kalau misalnya arti Natal untuk Ayu dan juga Evan, siapa dulu nih? Boleh. Aku. Oke, Ayu dulu. Oke, kalau aku sih arti Natal buat aku ya anak muda ya, makanya pengen liburan, pengen ngumpul-ngumpul juga sama keluarga gitu. Dan emang kebiasaannya sih di rumah kalau Natalan itu pada ngumpul semua gitu. Wah, seru banget sih pasti. Terus bikin kue, udah dekorasi cat rumah. Oh iya. Ya udah putar musik-musik Natal Oh, gitu. iya, Ya. benar. Ya, betul. Kalau Evan, Kalau aku Natal tuh pasti pulang kampung. Oh. Iya, pulang kampung. Yes, emang bener. Datang ke tempat keluarga, ngumpul bareng keluarga besar semuanya. iya. Terus kita makan-makan. Terus ngobrol-ngobrol santai mengingat masa lalu. Masa lalu. Enak sekali. Tapi sebelumnya aku mau nanya, emang dari mana sih? Kalau Ayu asalnya dari mana? Oh, kalau aku asalnya dari Kupang. Dari Kupang, NTT ya Yes, kan? Kupang. Bener banget. Kalau aku dari Ambon. Kalau Evan dari mana? Kalau aku dari Samarinda.
Oh, Samarinda Iya, ya. Samarinda. Oh, Samarinda. Tahu nggak? Kalimantan. Iya, Kalimantan. Kalimantan, ya benar. Kalimantan. Iya, Kalimantan Kalimantan. Barat. Tengah. Salah. Kalimantan Timur. Barat. Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, oke. Udah lama ya Oh, nggak ya, sekolah udah ya? lama nggak sekolah soalnya Kayaknya IPS IPS juga. kalian ini ya. Iya, aduh Parah agak-agak. kayaknya. Aku kayaknya nggak tahu Kupang di mana juga. Kupang di NTT. Impas kita ya. Nah, ngomongin soal tempat, ada nggak sih tradisi-tradisi Natal yang biasa dilakukan di daerah, misalnya di Kupang kah atau misalnya di Samarinda? Kalau aku di Ambon tuh udah yang pokoknya dari awal Desember banget itu udah pohon Natal di sepanjang jalan lah itu. Kalau misalnya kayak di Kupang gimana, Kak? Kalau di Kupang Natalan ya udah sebelum bulan Desember, bunyi bulannya belakangan kayaknya udah denger lagu Natal. Denger lagu Natal, iya Yes, sih. udah pokoknya perencanaan panitia Natal. Bener-bener udah ini Jauh-jauh. udah Natal tanggal berapa gitu ya, udah Natal apa aja Yes, ya. benar, semuanya dari kecil sampai dewasa. Terus ada juga pawai biasa, pawai Natal gitu ya, dari gereja-gereja, anak gereja. Oh siap. Nice. Kalau Evan di Samarinda ada tradisi gitu nggak? Jadi kalau di Samarinda tuh kebanyakan pendatang. Nah, gitu. Jadi ya tergantung dia dari keturunan mana gitu. Misalnya kayak dari keluarga gue kan, kalau aku di Samarinda tuh banyak keluarga yang dari Manado nih. Ya udah memang sama. Jadi bulan Ber itu sudah dengar lagu Natal, sudah pasang pohon Natal, terus sudah masak banyak, bikin kue, nanti pasti itu. Wah, iya sih. Aduh, seru banget ya. Nah, tapi teman-teman nih, kita juga bakal bakal lihat nih apa sih arti Natal buat anak-anak muda dan juga tradisi Natal yang ada di daerah mereka. Check it out. Natal adalah momen ketika kumpul bareng keluarga, terus dapat THR, makan kue banyak, baju baru, sepatu baru, itu sih. Terus kuota juga banyak habis juga. Oke. Menanti kelahiran Tuhan Yesus dan kelahiran aku. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Ke gereja, Kak. Ke gereja untuk bertemu dengan orang-orang terdekat, menyelamatkan selamat Natal kepada mereka juga. Arti Natal buat aku adalah kebahagiaan karena benar-benar bisa bercengkrama dengan semua orang di gereja juga dan juga bersama keluarga. Natal buatku itu kebersamaan bersama keluarga. Kalau Natal tuh khusus buat saya sangat menunggu. Kalau di Jawa tuh namanya galak gampil, Kak. Galak gampil tuh kayak kita tuh kayak yang dewasa yang udah bekerja itu kayak ngasih uang gitu sama yang masih kecil-kecil gitu. Maka Natal buatku nunggu kado baru. Kalau menurut saya, yang saya tunggu waktu Natal tuh ya party-party gitu. Apa? Kayak acara-acara gitu. Dan apa? Supaya dapat snack lah. Ya. Kalau menurut saya Natal itu menurut saya hari kebahagiaan kita waktu Tuhan datang ke dunia, dan juga kita party melihat cewek-cewek cantik. Kebahagiaan itu menurut saya. Kalau menurut saya sih Natal itu tempat kami berkumpul masa muda, kumpul hebat, kumpul sama anak-anak, teman dan paling kalau enggak kami party. Natal itu adalah kisah kasih Allah menebus umat manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Natal itu artinya buat kami kumpul-kumpul Dengan keluarga, dengan keluarga, libur, terus makan-makan kue. Arti Natal menurut saya itu pulang liburan dan bisa ketemu keluarga. Arti Natal menurut saya kelahiran Tuhan Yesus dan pasti banyak makanan. Kalau menurut saya mungkin kelahiran Natal itu adalah kabar sukacita bahwa kelahiran Sang Juru Selamat bagi umat pilihan Tuhan. Arti Natal menurut gua sih liburan. Ini mau libur nih soalnya. Arti Natal untuk saya ya banyak snacknya. Kumpul bareng keluarga itu pasti, terus masak kue bareng mama itu juga pasti. Tapi karena pandemi nggak tahu nih bisa pulang apa enggak, jadinya ya zoom-zooman kali ya sekarang. Kunjungan ke rumah-rumah dan makan soto buatan mama.
Kalau di tempat kami di Palembang, terutama keluarga kami, biasanya tuh kalau Natalan tuh keliling-keliling, kan biasalah orang tua pendeta kan. Jadi keliling-keliling, makan-makan di rumah orang gitu sih. Gereja sama ngumpul-ngumpul di rumah-rumah tetangga. Natalan itu kalau aku mbak keluarga aku mau masak terus makan bareng. Gitu. Misalnya apa yang bagi-bagi, no aku paling karo keluarga sing cerak-cerak oma, tapi soalnya tetangga dulu mau kabeh. Natalan yang umum pasti ke gereja, terus kumpul sama keluarga juga. Kalau di Jawa itu ada tradisi namanya selamatan gitu. Jadi kita kasih makanan kepada tetangga-tetangga yang sebelah rumah, ya kayak gitu. Nyanyi bareng keluarga rame-rame. Yang di sana paling Paling kan cuma nongkrong aja sih. ya kayak biasa-biasa acara-acara gitu, buat acara-acara. Kalau di Kupang cuman paling ngumpul sama keluarga, terus ada pohon Natal, ada obor, pawe. Ya paling banyak itu makan-makan, Kak. Kalau dari saya tradisi, karena saya suku Batak, tradisinya berkumpul dan menyampaikan sepatah dua kata dalam acara Natal tersebut. Kalau di gereja kami biasanya mengadakan syukuran bersama, jadi semua jemaat membawa berkatnya seperti snack, makanan. Jadi semuanya makan-makan di gereja itu sebagai tanda ucapan syukur bahwa Sang Juru Selamat sudah datang. Kalau di tempat saya berkunjung ke rumah-rumah, sering makan. Ya sama sih, kalau di hari gue juga ke rumah-rumah jemaat, kunjungan open house. Gitu. Nah teman-teman, itu tadi kan kita udah lihat nih pendapatnya anak-anak muda dan juga tradisi-tradisi Natal yang ada di daerah mereka gitu. Banyak banget yang bilang pokoknya liburan, makan-makan, kumpul keluarga, atau ya party-party, party-party gitu ya kan, nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nah langsung aja nih kan, biasanya kalau misalnya kita ngomongin Natal nih kan ya, Evan dan juga Ayu, Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus gitu kan. Aku pengen nanya nih langsung aja ke topik kita ya, kenapa sih Tuhan Yesus mesti lahir? Kenapa Tuhan Yesus mesti lahir? Ya untuk menebus, maksudnya dalam rangka penebusan umat manusia. Gimana Van? Dari dosa. Iya kah? Kenapa Tuhan Yesus mesti lahir? Dalam rangka kemerdekaan. Agustus dong itu. Kok aku juga bisa pakai dalam rangka? Ya Tuhan Yesus memang harus datang, harus lahir ke dunia. Emang gak ada cara lain? Gak bisa aja gitu kan, kalau misalnya Tuhan Yesus sayang sama kita kan langsung kita diangkat gitu, semua langsung diangkat ke surga. Kan dia Tuhan kan, maksudnya dia langsung angkat kita ke surga kah? Atau Tuhan Yesus yang langsung turun ke bumi gitu kan, langsung bawa kita ke surga gitu? Gak ada cara lain, emang harus lahir gitu jadi manusia kah? Ya emang udah dinubuatin kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kalau Tuhan mau turun langsung gitu ke bumi ngangkat kita manusia, ya nggak bisa. Tuhan itu kan suci, kita itu berdosa. Ya Tuhan yang suci itu nggak bisa bergabung dengan dosa. So pasti kita bakalan mati. Iya, aku juga baru dong juga kan, baru ngebayangin kayak Tuhan Yesus turun ya langsung. Saking mulia, saking sucinya. Terus apa kabar bumi ini gitu ya kan, maksudnya langsung kayaknya kiamat. binasa semua. Langsung kiamat kita ya kan, aduh. Nah, oke lah kalau misalnya nggak bisa, berarti nggak ada cara lain ya, nggak ada cara lain ya memang karena Tuhan Yesus harus turun gitu. Jadi nggak ada cara lain nih Kak, nggak ada cara lain nih, nggak ada cara lain. Aku sih nggak ada. Nggak ada ya. Berarti oke. Berarti nggak cukup nih, maksudnya misalnya kan kalau misalnya kayak kita bikin baik aja gitu sama semua orang, atau ya udah kita hidup baik, nggak ada bikin jahat, nggak ada nakal ke siapa-siapa gitu kan, anak-anak muda nggak ada yang isengin orang apa segala macam, nggak bisa kita ke surga rupanya. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Soalnya ini panjang nih penjelasannya. Oh ya. Oke. Kita siap mendengarkan. Jadi Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Karena manusia itu semuanya berdosa. Semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa itu adalah kematian, maut kan kematian. Jadi ini kematiannya bukan yang kematian jasmani tapi kematian kekal yang masuk neraka gitu. Kalau semua orang mah bakal mati gitu, bakal mati dari dunia, mati jasmani gitu. Nah, caranya itu adalah
balasan setimpal. Karena itu hukumnya dunia. Nah, hukum dunia itu dulu ada dituliskan sama Hammurabi namanya. Itu raja dulu lah Mesopotamia kah apakah gitu. Nah, itu dibilang mata ganti mata, gigi ganti gigi atau nyawa ganti nyawa. Jadi pokoknya dibalaskan setimpal gitu. Kalau misalnya kamu harus mati, kamu habis bunuh orang, berarti kamu harus mati juga gitu. Jadi hukumannya setimpal. Nah, karena upah dosa adalah maut, upah dosa kematian, ya udah berarti memang harus ada nyawa yang digantikan gitu. Nah, makanya kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia jadi manusia. Karena kan kalau misalnya dia Tuhan itu kan nggak bisa mati ya. Nah, yang bisa mati itu manusia atau enggak makhluk hidup yang lain gitu, ciptaan. Nah, supaya bisa mati makanya Tuhan itu jadi manusia. Padahal sebenarnya kalau dalam dasarnya sih ya Tuhan tuh nggak mati, tapi sebagai penggantian nyawanya manusia ini dari dosa gitu. Oh gitu. Jadi kan emang harusnya kita yang mati ya kan? Iya, benar. Tapi karena ya itu tadi Tuhan Yesus sayang sama kita, ya Tuhan Yesus sayang sama kita, akhirnya Tuhan Yesus memang menjadi manusia gantiin kita. Nah, yang tentang apa kebaikan baik tadi, apa perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu nggak bisa gantikan karena kan apa kita kan harusnya mati. Kayak apa dibayar setimpal kan. Nggak mungkin kematian kita bayar dengan perbuatan baik yang nggak seimbang gitu. Kayak misalnya kita harusnya bayar 200.000, kita cuman sanggupnya 80.000 gitu. Karena kita punyanya 80.000. Ya nggak seimbang gitu ya. Nggak worth it. Oh gitu. Worth it. Jadi ya udah berarti kalau misalnya nggak ada Natal, nggak ada Tuhan Yesus lahir, kita nggak bisa ke surga berarti ya kan? Karena yaudah kita semua kan manusia berdosa ya kan? Benar. Wah. Jadi event kita bikin baik, kita pokoknya hidup baik, suci, tiada bercela, nggak bisa sama sekali bikin kita, atau kita beramal gitu loh, kita menolong orang kayak gitu tetap nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Karena di Alkitab juga manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah ya karena dosa itu, jadi kayak putus. Iya. Gitu. Dan terus dikatakan juga kalau kebaikan kita itu kotor banget kayak kain kermisi. Kotor, tau lah kain kermisi. Wah, berarti kita nih udah cacat banget sebenarnya kan. Iya. Istilahnya tuh cuman kayak kamu tuh dikasih, aku istilahnya kalau kayak Tuhan tuh mungkin dalam bahasa kita ya, aku tuh mau mati buat kamu, aku jadi manusia tuh mau mati buat kamu, aku bilang gitu. Iya, Tuhan ngomong gitu kan ke kita. Wow. Wah, kok aku jadi emosional gini sih gitu. Oke, sekarang pertanyaannya aku ganti gini. Berarti Tuhan Yesus lahir untuk nyelamatin kita aja? Atau ada tujuan lain kah? Menurut aku sih enggak. Dia bukan cuma lahir untuk mati buat kita, tapi dia itu mengasihi kita dan pingin ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya banyak tuh dalam Alkitab. Salah satunya yang aku cari di Yesaya pasal 7 ya, itu latar belakangnya tentang Raja Ahaz yang diserang oleh dua kerajaan yang bersekutu gitu ya. Jadi dalam pergumulan Raja Ahaz tuh minta kepada Tuhan kasih tanda bahwa Tuhan itu menolong dia, menyertai dia. So waktu dalam pergumulan akhirnya Tuhan memberikan jawaban kepada Raja Ahaz. Ya, aku baca di ayat yang ke-14. Oke, ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, jadi ini adalah jawaban Tuhan atau tanda dari Tuhan untuk Raja Ahaz bahwa Tuhan itu akan menyertai Raja Ahaz dalam pergumulannya, menghadapi pergumulannya itu. Nah, dan gak kebetulan juga ini jadi nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Immanuel itu. Immanuel ini ya. Ini ada juga di Matius 1 ayat 23. Sama nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. So, dalam kehidupan kita ya Tuhan mau bersama kita, dia menyertai kita. Sama juga konteksnya kayak dulu Raja Ahaz gitu. Jadi Tuhan menyertai dia dalam pergumulannya dia. Jadi Tuhan Yesus lahir itu pertama
karena kasih ya, Tuhan Yesus sayang sama kita kan, kayak di Yohanes 3 ayat 16 dong. Oke, apal nggak? Aku asik apal. Kita semua harus apal itu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia itu karena kasih. Dan untuk menyelamatkan kita supaya kita semua masuk surga, tapi juga itu tadi Immanuel, karena Tuhan Yesus mau menyertai kita dalam kehidupan kita. Iya, betul. Wow, seru banget sih pembahasan kita di hari ini. Seru banget gitu ya. Tapi kayaknya kurang nih kalau misalnya kan kita lagi di acara cemilan ya kan. Masa kita nggak nyemil ya kan? Udah ada loh di Ini depan. saya tunggu dari tadi. Oh gitu ya. Agak lama tadi ya. Aduh, oke, baiklah. Mohon maaf ya. Oke deh, mau langsung di cemil. Aku minum dulu ya. Nah, teman-teman ya, ampun Endolita Beng Beng ya, nih tadi cemilan kita. Dan lanjut nih Kak, kan tadi kan kita udah ngebahas seru banget ya pembahasan kita tentang Natal, kenapa Tuhan Yesus mesti lahir, tujuan Tuhan Yesus mesti lahir ke dunia, gitu kan. Nah, jadi berubah gak sih arti Natal untuk Ayu dan juga Evan? Berubah nggak dari yang pertama tadi kan aku tanya tuh, Natal tuh ya kumpul keluarga, makan-makan gitu. Jadi berubah nggak sih? Atau ada makna Natal yang akhirnya dapat ilham gitu kan? Yang oh ya ini makna Natal tuh sebenarnya ini gitu. Ada nggak? Dari mana dulu? Kalau tadi Kak Ayu udah, sekarang Evan duluan. Ya jadi apa makna Natal yang tadi yang tak sebutin di awal tuh itu sebenarnya jadi ucapan syukur gitu. Jadi rasa syukur kita kan kita kan kumpul keluarga gitu, itu tuh ucapan syukur kalau Tuhan tuh sudah menebus kita, sudah datang ke dunia tuh untuk menebus kita gitu. Nah kita maksudnya kita berbuat baik, memang kita berbuat baik kepada orang, itu tuh sebagai ucapan syukur buat bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita diselamatkan gitu. Nah itu jadi makna Natalnya ya, karena kita diselamatkan, marilah kita terus mengucap syukur gitu. Kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan buat berbuat baik, ya udah kita berbuat baik. Kalau misalnya Tuhan kita kasih ya pokoknya hal-hal yang harus kita lakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, fokus on the track-nya Tuhan. Nah gitu tuh. Kita lakuin. Yes, setuju. Kalau dari Ayu? Kalau dari aku ya hampir sama dengan Evan, bener sih, kita akhirnya menyadari kalau kita itu udah ditebus gitu. Udah ditebus sama Tuhan. Terus akhirnya sebagai ucapan syukur kita ya kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Terus sebagai satu ucapan syukur kita berbuat kebaikan, kita melayani jadi berkat gitu. So jadi kita melayani berbuat baik itu ya sesuai dengan firman Tuhan juga, dan sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu ya, karena Tuhan sudah lahir, benar. Nah balik lagi nih kan ke bahasan kita tadi yang di awal banget gitu kan, ada tradisi-tradisi yang kita lakukan gitu. Sebenarnya salah nggak sih kalau misalnya kayak kita ngerayain Natal nih dengan party-party, dengan kita makan-makan gitu, salah nggak sih? Atau ya boleh-boleh aja, atau itu ya wajar aja sebagai bentuk ucapan syukur kita? Atau sebenarnya ya ucapan syukur sih ucapan syukur, tapi harusnya tuh ibadah, nggak boleh party-party? Atau gimana menurut Ayu dan juga Evan? Ya menurut aku sih kalau yang positif boleh-boleh aja, maksudnya yang nggak terlalu yang party yang heboh banget ya. Tapi misalnya kita buat party kecil-kecilan dalam keluarga, ucap syukur, boleh-boleh aja gitu, sama teman-teman sepersekutuan gitu, boleh-boleh aja sih aku. Yang penting nggak hilang makna Natalnya bahwa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia untuk dalam rangka menebus dosa kita. Dan yang paling pentingnya sih kita sambut dan udah terima nggak dalam hati kita Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah lahir. Itu sih. Gitu. Soalnya kan memang kalau party itu kesannya itu kayak negatif gitu kan. Maksudnya kayak party itu wah kita akan kayak langsung ke klub dan ada dugem. Dugem bener. Iya kan. Aduh aku belum pernah party. Aku juga. Iya kalau menurut Evan gimana? Boleh gak sih? Atau salah gak sih? Ya bener, sama-sama Kak Ayu. Kalau party menurutku sih nggak apa-apa ya, asal party yang positif lah.
tapi nggak yang sampai Party yang ngerti loh. Ya makanya kan maksudnya orang tuh sudah mikir party Party itu itu hal yang negatif gitu kan. Pokoknya sudah yang Menjurus ke kemana-mana dosa lah, gitu. lah. Padahal apa bedanya dengan birthday party coba? Iya juga sih. Iya kan? Benar-benar. Party itu kan pesta rakyat juga kan ada ya. Oh iya. Pilkada itu entah apa. Loh, kok pilkada? Maksudnya kayak pemilu, pilkada, itu pesta itu pemilu, sebutnya pesta ya. rakyat. Ini pestanya di mana gitu kan. Tapi ya itu iya sih sih benar-benar. Jadi euforianya kali ya. ya itu maksudnya kayak gitu kita merasakan sukacita karena Tuhan Yesus tuh sudah datang ke dunia. Nah itu kita melakukan pesta tuh karena kita merasakan sukacita. Kalau kita melakukan pesta untuk hal yang lain, nah itu salah. Jangan. Gak apa-apa sebenarnya kalian mau buat pesta, mau bikin party gede-gede juga. Kan di gereja juga kalau misalnya ibadah juga biasanya habis ibadah habis itu ada perayaan Ada Natal, celebration, iya, ada celebrationnya function. meriah banget Ya tuh. itu party. Nah itu party gitu. Karena ada merasakan euforia kan. Tapi dengan cara yang benar. Iya kayak gitu. Kalau misalnya di rumah kita kumpul dengan keluarga, kita makan-makan rame-rame, itu kan juga pesta menurutku sih gitu. Benar-benar. Tapi itu tadi ya benar yang Kak aku ambil dari Kak Ayu tadi bahwa jangan sampai kita ngerayain, maksudnya kita sukacita tapi itu nggak lahir di hati kita gitu. Maksudnya Tuhan Yesus nggak lahir di hati kita, maksudnya kita nggak tahu makna Natal yang sebenarnya apa gitu. Wah. Iya jadi sorry. jadi kan sukacita sama kebahagiaan tuh beda. Kalau misalnya kita party terus kita cuman seneng aja, ya itu namanya bahagia. Makanya di bahasa Inggris tuh beda, dia joyful sama happiness. Gitu. Kalau misalnya party orang biasanya I'm happy, tapi kalau misalnya kita merasakan sukacita yang dari Tuhan tuh kita tuh joyful gitu. Nah itu makanya lagunya tuh joyful kan. Nah itu beda dia. Nah gitu. Luar biasa. Kamu juga baru tahu sih. Tadi baru baca. Luar biasa. Oh gitu ya. Oke benar. Ada nggak sih pesan nih buat anak-anak muda ya yang ya itu tadi pesannya dalam kita nih kan udah masuk sekarang udah pada libur kali ya, sekolah-sekolah udah pada libur Natal. Ada nggak sih pesan dalam kita masuki masa raya Natal ini? Ada nggak sih dari Ayu dan juga Evan pesan untuk anak-anak muda nih yang juga lagi nonton? Ya kita boleh aja turut merasakan sukacita ya dengan cara yang kreatif ya, bikin party ya, tapi party yang positif ya yang tadi. Tapi jangan lupa untuk kita memaknai Natal yang sesungguhnya. Terus kita juga bisa jadikan Natal ini sebagai satu momen memperbaiki komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin yang dulu kita salah pengertian soal Natal, kenapa Yesus lahir dan lain sebagainya. Aku harap setelah nonton ini kita jadi yuk bareng kita perbaiki komitmen kita di hadapan Tuhan. Terus kita juga jadi lebih mengerti dan memaknai Natal itu dengan lebih benar gitu. Itu aja sih dari aku. Mantap. Asik bet asik. Kalau dari Evan, ada nggak pesan buat anak muda yang lagi nonton? Ada. Aduh. Kayaknya pesannya berat ya Bapak. Berat. Ya jadi sama tadi yang sudah dijelasin, yang kita ngobrolin rame-rame, Tuhan Yesus sudah datang karena mau menggantikan nyawanya kita dari dosa kan. Nah, Tuhan kita masih tetap sayang sama kita gitu. Walaupun kita banyak salahnya, walaupun kita berdosa harus nyawanya digantikan malah gitu kan. Nah, mari kita teman-teman di momen Natal ini kita datangin teman-teman kita nih, teman-teman kita, keluarga kita yang mungkin kita benci gitu. Tuhan Yesus saja nggak benci kita karena kita berbuat salah. Nah, kalau kita membenci teman-teman kita, keluarga kita karena mungkin ada kesalahan, mari diampuni, didatangin, ngobrol bareng gitu buat momen Natal di tahun ini ataupun nanti tahun-tahun yang lain kita bisa membagikan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Waduh, luar biasa banget ya. Mau nangis. Jadi terharu. Iya tapi apa namanya? Terus apakah apa sih kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin atau anak muda atau kamu yang lagi nonton yang mungkin punya struggling, maksudnya dia
punya pergumulan gitu kan yang kayak aduh studi aku gimana di tengah pandemi ini. Yes. Terus yang ya mungkin bergumul dengan ya kuota ya. Ya kuota Kan ada terus kuota dari pemerintah. iya, aku nggak tahu siapa itu udah merata apa belum ya kan, atau karena aku juga kan denger berita, maksudnya ada, aduh kasus-kasus yang karena nggak kuat ekonomi dan segala macam gitu kan, karena harus daring itu sekolah lewat daring, kemudian yang mungkin bergumul dengan juga keuangan, ya kan di Natal ini kan, waduh itu tadi yang kayaknya flying money, tapi juga cepet banget gitu kan duitnya habis gitu. Yang bergumul dengan itu ada nggak sih Kak pesan? Maksudnya yang punya pergumulan untuk teman-teman yang mungkin nonton ini tuh ngerasa punya struggle sendiri gitu, maksudnya insecure kah dengan body atau apapun mungkin yang lagi struggling nih, yang lagi bergumul, ada nggak pesan? Ya pesannya buat yang teman-teman yang lagi mungkin bergumul ya, jangan pernah lupa kalau kita itu punya Tuhan, kita itu punya Tuhan yang berjanji selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. So dia itu ada saat suka maupun duka. Nah terlebih dalam situasi yang mungkin ya lagi dalam pergumulan ini, kita jadikan itu kesempatan untuk lebih dekat sama Tuhan, banyak ngobrol sama Tuhan. So kita akan ngelihat dia itu bakalan berbuat yang lebih dari kita pikirkan gitu. Asalkan kita nggak cuma apa ya datang karena susah aja sih. Iya benar. Ya, itu sih menurut aku untuk teman-teman semua. Dari Evan? Iya. Sebenarnya sama aja tapi mau nambahin dikit. Tuhan aja mau bayar nyawanya buat kita, apalagi hal yang kecil kayak gitu, mungkin keuangan kah atau ya badan kalian kah atau hubungan ya itu tuh kecil aja sih dibandingkan dengan nyawa gitu ya. Kayak Tuhan tuh bisa sebenarnya untuk bantu kalian, cuman kalian tahu nggak Tuhan itu bisa bantu kalian, mau nggak Tuhan mau bantu kalian gitu. Kalau misalnya kalian nggak datang ke Tuhan terus kalian kayak ragu-ragu, ya jawabannya juga jadi ragu gitu. Gitu makanya yakin terus ya sama si Kayu tadi bilang Tuhan tuh pasti bakal menyertai gitu. Yes, benar banget ya. Jadi teman-teman aku juga mau kasih ya istilah kesimpulan ya dari bahasan kita di hari ini, bahwa Tuhan Yesus lahir di Natal ini itu tujuannya pertama karena alasannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anak muda yang dosanya udah istilahnya kalau kita sebagai manusia lihat orang lain tuh kan waduh dosanya ini gede banget gitu kan. Tapi dosa segede itu Tuhan Yesus mau mati gitu ya. Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mau lahir untuk menyelamatkan kita gitu. Tapi itu tadi juga seperti yang di Yesaya 7 tuh, bahwa dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Dan untuk kamu yang mungkin sekarang lagi struggling dengan hal apapun, hal sekecil apapun, dia Tuhan yang besar lah, dia Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Dia mau mati untuk kita karena kasihnya, apalagi untuk hal-hal yang waduh yang kayaknya kita besar banget. Tuhan Yesus lebih besar, jauh lebih besar dari pergumulan kita ya teman-teman. Dan waduh seru banget di bahasan kita hari ini. Aduh tapi waktunya kita udah habis. Sedih. Aduh ya. Jadi teman-teman, untuk kamu juga mungkin yang punya apa sih istilah topik bahasan yang mau dibahas nih di episode cemilan, di episode selanjutnya boleh banget langsung aja tulis kolom langsung aja tulis atau komen di kolom komentar kita yang ada di bawah ya. Nah untuk menutup bahasan kita di hari ini kita mau berdoa. Aku minta siapa ya aku minta Evan deh. Aku minta Evan untuk berdoa menutup bahasan kita di hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, kami bisa berkumpul, kami bisa ngobrol bareng. Itu semua karena anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kiranya kami bisa memaknai Natal di tahun ini dan tahun yang lain juga sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan makna yang sudah kami bicarakan bersama-sama, dan kami bisa merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih, berkati tiap-tiap kami semua. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua yang kami gumulkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Oke nih teman-teman, jangan lupa ya untuk kamu, kita masih bakal terus balik lagi, tapi kayaknya di tahun depan ya, di tahun depan kita juga bakal balik lagi, aku bakal balik lagi nemenin kamu di gelaran Cemilan Cerita Milenial Anak Muda ya. Dan untuk kamu tadi aku udah bilangin kalau misalnya ada topik bahasan nih seputar anak-anak muda yang pengen kita bahas sama-sama di sini, kita bahas rame-rame, boleh banget langsung aja sekali lagi tulis di kolom komentar di hari ini ya. Dan banyak banget yang aku udah siapin topiknya. Jadi stay tune terus di sini ya, jangan kemana-mana. Kalau gitu aku Iren, pamitan, dadah, God bless you all, selamat Natal. Kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan